Rekan-rekan akademia, Usep Suhud dengan video baru. Anda pernah mendengar istilah anotasi bibliografi atau annotated. Annotated, kayaknya tagnya 2 ya. Bibliografi. Ya, saya akan cari tahu dulu iniannya. What is meaning? Ya, apa sih annotated? Oh, tagnya 1. Annotated bibliografi itu apa sih gitu. Nah, ini adalah bibliografi that gives a summary of each of the entries. The purpose is to provide the reader with a summary. Ya, jadi ini adalah sebuah rangkuman ya. Nah, sekarang bentuk-bentuknya kayak gini kurang lebih. Contohnya, jadi anotasi ini biasanya dan apa ya, buat para peneliti ini penting banget ya, skill ini. Ini ada contoh-contoh orang membuat anotasi kayak misalkan begini ya. Jadi kayak kita membaca satu artikel, lalu kita merangkum. Ya, ini pekerjaan merangkum. Itu anotasi. Tapi anotasi bisa juga dengan cara-cara yang berbeda ya. Dan ini ada yang pendek banget nih ya. Misalkan Fosedian ini, dia Fosse share observation about, ya ada yang sangat pendek, ada juga yang sangat panjang. Tergantung dari si penulisnya. Nah, anotasi bibliografi ini kalau di skripsi atau di tesis di Indonesia, saya jarang menemukan di buku panduan atau di tesis disertasi yang ditulis oleh mahasiswa di luar negeri. Tapi di Indonesia pada umumnya di bab 2 itu suka ada penelitian yang relevan gitu ya. Dan mahasiswa diminta untuk merangkum. Nah, itu adalah bibliografi sebetulnya. Ya. Tapi mereka kadang cuma mencantumkan 2, 3 kayak gitu. Nah, it's not possible. It's very males banget. Tapi di panduannya kadang-kadang cuman diminta 2. Jadi kayak basa-basi. Padahal penting banget. Ya, ini anotasi bibliografi. Nah, ada beberapa kenapa penting banget nih bagi saya? Karena kita bisa menentukan riset kita itu supaya beda dengan yang lain tuh kayak gimana. Maka kita perlu mengidentifikasi riset-riset dari yang sudah dilakukan orang lain dalam satu tema tertentu, dalam satu topik tertentu, dengan objek tertentu gitu kan. Supaya kita memiliki perbedaan, posisi kita berbeda. Nah, ini yang disebut dengan state of the art. Nah, kembali ke sini, Anda udah tahu ya anotasi bibliografi seperti apa. Nah, nanti saya ingin memperlihatkan contohnya yang sederhana, ada juga yang nanti yang rumit. Yang sederhana misalkan kayak gini. Dan biasakan Anda bekerja dengan referencing manager, entah itu EndNote, Zotero maupun Mendeley. Di sini saya akan menggunakan Mendeley dan nah, Anda harus menentukan satu topik yang spesifik. Jangan misalkan topiknya terlampau lebar, misalkan marketing. Wow, ini marketing itu udah kayak alam semesta ya, luas banget. Kita perkecil lagi gitu. Nah, di dalam marketing itu ada istilah ethical consumer behavior. Ya. Ini begitu kita klik ethical consumer behavior, maka ini Anda lihat nih halaman 1 aja udah ethical consumer semua. Ethical consumer atau ethical consumer behavior. Kita lihat halaman kedua, masih ada. Halaman ketiga, masih ada ethical product, consumer involvement. Ya, ada. Dan halaman 10 masih ada juga. Ya, jadi ya nggak masalah gitu.
Anda kalaupun banyak, artinya riset Anda harus lebih spesifik lagi. Nah, ini saya sekedar mencontohkan saja, membuat yang sederhana dulu ya. Let's see, kita kembali ke halaman pertama dari Google Scholar. Misalkan si New Home ini lebih gila lagi, udah 2000-an ya. Saya klik dulu, lalu saya klik dulu. Di sini karena di laptop saya ini ada EndNote dengan Mendeley dan mereka sangat tidak kompak. Jadi caranya sudah di-download begini. Kalau Anda memiliki kasus yang sama dengan saya, diklik kanan Show in Folder. Ya, Scholar ini lalu diklik, lalu Open with Mendeley. Jadi ini akan spesifik masuk ke Mendeley. Udah masuk ya ke New Home. Lalu yang saya lakukan adalah saya pergi ke Word saya di sini. Tulis aja di sini misalkan artikel. Terus di bawah referensi. Atau kita biasa nulis daftar pustaka ya. No problem. Jadi kita lihat keajaibannya seperti apa. Saya pergi ke references, lalu pergi ke insert citation, lalu go to Mendeley. Yang tadi kan udah diklik ya, udah tersorot ya, lalu pergi ke sini cite. Udah muncul nih. Nah, kalau pakai EndNote, begitu ini muncul di sini, udah otomatis ada di daftar pustaka. Nah, sekarang supaya dia daftar pustaka, ada di bawah daftar pustaka, ini kursor taruh di bawah daftar pustaka, lalu pergi ke sini, insert bibliografi. Kenapa demikian? Karena ini ini adalah file baru. Kalau file lama nggak begini. Baru artinya, saya baru bikin halaman baru ini ya. Insert bibliografi, lalu masuk ke sini. Oke? Nah, dari sini, copy judulnya ini. Ya, copy, lalu bisa pakai tanda ini. Oke. Nah, sekarang kita pergi ke artikel tadi. Nah, ini si open, abstraknya ditulis. Nah, ini ada abstrak nggak sih? Studying the ethical review. Oh, ini tidak semua artikel memiliki abstrak, tapi kita bisa ini nih, if we could, kita pergi ke PDF-nya. Is it free or not? I don't think it is free. Jadi yang saya akan lakukan adalah oke. Saya hanya akan membuka lembar pertamanya, barangkali bisa di copy paste. Jadi nggak harus abstrak, bisa saja di introduction itu. Nah, saya tulis aja begini ya, sampai sini ya. Jadi itu kayak, sepertinya artikel ini tuh lebih ke introduction dari, entah itu, oke. Ya. Di beberapa, jadi gini, artikel ilmiah tuh macam-macam bentuknya, ada memo, ada note, ada research note, ada review dan seterusnya. Ini sepertinya review ya dari sini. Dan jangan lupa, saya biasanya pergi ke home. Si New Home ini nih di klik, let's say artikel saya pakai heading 1, yang ini pakai heading 2 ya. Heading 2-nya saya ini dulu. Bold 12 aja, saya pakai Times New Roman, lalu 1,5. Oke. Nah, yang judulnya saya mungkin bold, ukurannya lebih ekstravaganza, 16 misalkan. Kalau Anda suka atau tidak suka, perkecil lagi. Lalu 1,5, lalu oke.
Ya, buat seperti ini dulu. Yang ini normalnya saya bikin Times New Roman, misalkan 12 atas satu spasi aja. Ini rata justify kiri kanan. See, langsung kan? Nah, lebih langsung lagi kalau kita pergi ke view, lalu pergi ke navigation map. Judul kita ada di sini nih. Dan di sini kita kalau mau lebih keren lagi, tulis daftar pustaka. Alright, pergi ke home, daftar pustaka di sini. Ya, nanti kita lihat keajaiban daftar pustaka kayak gimana. Artikel pertama, si new home udah. Alright. Nah, daftar pustakanya ini taruh di sini juga. Oh, ini bukan daftar pustaka, sorry. Daftar isi, saya suka ketukar. Nah, berikutnya saya akan pergi ke sini lagi. Import into Repman lagi. Scholarnya ini di save aja. Klik kanan, show in folder. Yang ini ya, lalu open with, jangan langsung open. Tapi kalau Anda cuma punya Mendeley, it is okay langsung open ya. Langsung open di sini nggak ada masalah. Kalau saya karena ada 2 tadi. Sekarang adalah si Kerrigan ya. Saya pergi lagi ke sini. Kerrigan sama New Home itu C and N. Duluan C kan. Jadi saya taruh si C ini di atas si ini. Jadi kita susun berdasarkan alfabet. Kerrigan. Sudah. Nah, si Kerrigan saya kasih titik 2, lalu pergi ke bawah. Si Kerrigan dan New Home itu di atas, pasti duluan si ini gitu. Jadi si Mendeley ini akan menyusun berdasarkan alfabet. Lalu saya taruh di sini. Siap. Enter, lalu pergi ke sini. Nah, saya klik kanan. Nah, abstrak ini akan, ini saya tutup dulu. Should I agree now? Halo, oh nggak bisa. Oke. Saya sampai, I think I should agree. No. Oke, saya klik lagi di sini sampai conduct on clear that. Balik lagi. Lalu dari sini although. Alright, copy and then pass. Oke. Saya lalu klik di normal ya, normal ya, ini dibikin normal. Can we do it in a normal way? Oke. Abaikan dulu. Kerrigan udah masuk. Nah, terus kemudian saya akan bikin dia judulnya ini. Atau mungkin ininya nggak usah lebar-lebar, modify lagi 1 spasi aja. Ya. Tinggal di sini aja dikasih ya, jadi ini dikasih lowong. Oke, baru 2 nih ya, baru 2. Lalu saya kembali, ini dihapus aja, Lalu saya pergi ke sini. Yang ketiga, klik kiri, save, klik kanan, show in folder, klik kanan, open with. Show, ya si show ini, lalu saya pergi ke sini. Show itu di bawah new home, saya taruh di sini. Reference, insert citation, go to, show, titik 2. Si show saya turun ke bawah, copy paste, copy paste hanya belakangnya saja. Ya, begitu. Lalu saya pergi lagi ke sini. Klik kanan. Jadi, rekan-rekan akademia, ini belum rangkuman.
Ini baru cara malas kita ya, sederhana banget ini. Ini anotasi biografi tapi yang very very simple. Oke, saya udah kasih contoh 3 saja, Anda bisa melakukan sisanya. Nah, di sini udah kan? Nah, sekarang saya pergi ke daftar isi, klik di sini, lalu pergi ke references, table of contents, pergi ke custom table of contents, from template saya pilih yang distinctive, yang ini saya kasih titik-titik, lalu oke. Bisa? Ya, daftar isi sudah bisa termuat dengan. Nah, kalau mau cakep lagi, ini saya kasih pergi ke home, lalu pergi ke sini, atau klik daftar isi, nomornya nggak usah di sini, nggak usah pakai nomor. Ini oke, saya Ctrl Z, langsung aja kita bikin angka 1 di sini, ya. Di sini angka 2, di sini angka 3. Kenapa kita ngasih numbering? Supaya kita tahu gampangnya artikel judul-judul yang ini tuh udah berapa gitu. Ya, sudah berapa yang kita buat. Oke. Nah, ini kita belum melakukan apa-apa, tapi ini udah bisa dibuat anotasi, bisa disebut anotasi bibliografi. Dan ini kalau ini kan tadi kita udah melakukan perubahan, maka pergi lagi ke references. Ini karena kita harus ada nomornya di sini ya. See? Kalau Anda tidak suka dengan jenis hurufnya karena nggak kompak, pergi lagi ke sini, pergi ke modify, atau oke. Lalu yang kedua ada 12 times New Romance. Oke. Ini kan hanya ada 2 kan? Kalau ada 3 berarti lakukan hal yang sama. Kita lihat perubahannya. Replace, yes. Jadi dia lebih simple ya, lebih tidak bold. Oke, begitulah cara membuat anotasi. Di sini jangan lupa. Oh, saya klik dulu. Terus di sininya dinetralin. Nah, saya tulis aja anotasi bibliografi. Anotasi bibliografi apa tadi? Ethical consumer behavior. Gitu ya. Kalau Anda bisa memiliki banyak begini, ini yang biasa saya lakukan ketika saya mengolah sebuah topik baru untuk penelitian. Saya buat begini untuk memastikan riset saya ini orang lain tuh kita bisa bikin catatan di sini ya. Kita bisa bikin catatan ini, misalkan dia ngomongin apa nih ya. Nah, kalau misalkan Anda lebih ini lagi, bisa cek di artikelnya kalau emang lebih serius lagi. Nah, ini yang sederhananya seperti ini aja udah sangat membantu. Kadang-kadang di judul, di abstrak kita bisa picking points apa yang sudah dilakukan orang lain ya. So, mudah-mudahan video ini membantu, menginspirasi Anda untuk bekerja lebih cerdas, lebih efektif, efisien, lebih apa lagi ya, lebih yang lainnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya kapan-kapan akan kembali lagi untuk membahas topik anotasi bibliografi untuk menunjukkan cara-cara lain yang berbeda supaya Anda bisa lebih cerdas lagi.